Daraini amin ya rabbal alamin. Halaman berapa? 8. Di 8 yang mananya? Auzanur rubai itu kah? Auzanur rubaiyil mazidi fihi. Wazan rubai mazid. Rubai itu apa makin? Asal kata berapa huruf? 4. Masjid Bang, apa masjid? Tambahan. Wa ammar rubaiyul mazidu fihi, dan adapun rubai mazid fihi padanya, fa amsilatuhu, maka bentuknya salah satun, yaitu 3. Tafa'lala, katadah raja, ya tadah raju tadah rujan. Tapak lala berapa huruf tuh? Berapa huruf? Hah? Asalnya berapa? Asalnya apa? Asalnya? Hah? Asalnya 4. Berarti kalau tapak lala itu asalnya apa? Fa'lala, tadah raja, dah raja, bertambah 1 jadi tadah raja. Tadah raja ya tadah raju. Spidolnya ada kanang tahu ke oke. Ada. Asalnya fa'lala. Jadi tafa lala. Nah, berarti pertambahannya sini. Halo, Kak. Kemudian dah raja. 1 2 3 4 jadi tadah raja. Nah, pertambahannya berarti sini nah. Udah hafalannya belum nih? Udah belum? Sudah. Bahan Bang? Belum. Apa ada hafalan nih? Ada hafalannya lain lah. Nah, ya deh nih. Pak lala, tapak lala, mudariknya ya tafa lalu. Ya tafa lalu. Tadah raja jadi ya tadah raju. Padahal cukup dihafali yang tasib 10 jegin padahal. Ini tambahannya tadinya. Ya, ini tanda PL mudarik. Timbang lagi ya tadah raju, ya tadah rajan, ya tadah rajuna biasa lagi. Kemudian waf'an lala. Berapa huruf itu pertambahannya? Berapa huruf? Asalnya apa tuh? Asalnya pak lala. Jadi ib'an lala berapa huruf? Hah? Tambahnya berapa? 2 kah 3 kah? Pak lala. Jadi if'an lala. Ib paling. If'an apa huruf tambahannya? Mana-mana?
Ayolah. Contohnya ihran jamak. Ihran itu paling. Ihran jamak. Yalah. Ihran jamak. Yalah, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ya. Yahranjimu ihrinjaman. Yang ketiga waf'allala. Berapa huruf tuh? Berapa huruf? Waf'allala. Waf'if'allala. 1 2 3 4 5 6. Ini dua loh nih. Yalah. Tapi bentuknya lain kan ihran jamak non sini kata. Kita tambahnya apa nih? Hamzah sama lam sini Allah. If'allala contohnya iksya'arra. Jarang juga buat ini, jarang juga. Tapi ada tapi jarang. Iksya'arra berarti tambahannya nih. Intinya dihafali. So tatamu inilah, so tatamu lah. So tatamu tuh. Saja tatamu di Sohala. Jarang banget tatamu. 1 tahun 2 tahun bisa ada tamu. Dari tatamu nih ini nih nih. Pas di sini belajar. Iksya'arra yaksya'irru iksyiraran. Nah, nyebutnya alih. Kemudian lanjut itu nyaman aja. Taksimul fi'li ila muta'addin wa lazimin. Pembahagian fi'il kepada muta'addi dan lazim. Nah, ini salah satu yang paling penting bila baca kitab. Ini paling penting deh nih. Di antaranya paling penting ini. Pembahagian fi'il kepada muta'addi dan lazim. Tanbihun al-fi'lu bermula fi'il imma muta'addin ada kalanya muta'addi wahwa bermula dia alladzi yata'adda yaitu alladzi bermula dia huwa tu dia muta'addi alladzi yaitu sesuatu yata'adda yang melampau oleh dia sesuatu minal fa'ili daripada fa'il ilal maf'uli bihi kepada maf'ul bih. Kaqaulika seperti perkataan engkau darabtu Zaidan. Darab telah memukul. Darab itu artinya telah memukul tu oleh aku Zaidan akan Zaid. Wa yusamma dan dinamakan akan ini fi'il aidan juga waqi'an akan waqi' wa mujawizan dan mujawiz. Fi'il muta'addi ini disebut waqi' karena ada maf'ulnya. Wa mujawizan dan mujawiz. Mujawiz itu artinya melampau dari fa'il ke maf'ul, tidak hanya cukup ada fa'il tapi juga memerlukan maf'ul. Belum paham kanak-kanak ini. Wa imma ghairu muta'addin. Penjelasannya adalah dan ada kalanya ghairu muta'addin, tidak muta'addi. Wahwa bermula dia alladzi yaitu sesuatu lam yatajawaz yang tidak melampau oleh dia sesuatu al-fa'ila akan fa'il ilal maf'uli bihi kepada maf'ul bih.
Kaqaulika seperti perkataan engkau hasuna Zaidun, telah baik oleh Zaid. Wa yusamma aidan, dan dinamakan pula, yusamma dan dinamakan naibul fa'ilnya ghairu muta'addin, wa yusamma huwa ghairu muta'addin, aidan pula laziman akan lazim, wa ghaira waqi'in dan ghaira waqi'. Penjelasannya perhatikan. Langsung aja kan. Ini penting. Ada dapat bertakon lah. Kurang paham bertakon langsung. PL. Istilahnya kan lah. Semalam itu kan ada PL dari apa ham tuh ada dari segi keselamatannya apa? Salim dan ghairu salim. Yang kedua apa lagi ada? Sama itu ada PL solasi dan mazid apa? Itu ada itu. Kalau salim apa kalian salim? Apa? Salim. Salim. Apa salim? Apa? Buju-buju. Salim apa salim? Salim apa? Kemarin. Makan ingat ya Allah. Hai. Kan baju-baju ada baju-bajunya ingat nek. Salim apa salim? Salim apa salim? Buju-buju betaan di anu kan. Jangan sapagu-pagu. Nah, huruf ilat. Selamat daripada huruf ilat satu. Hamzah. Huruf gan. Nah, huruf ilat. Jangan ditontonakan berkaitan jangan sapagu-pagu salah. Paham? Salim kemarin PL. Di segi keselamatannya ada salim, ada ghairu salim, mengatakan huruf ilat nah lain punya ada kan juga yang lemak. Kemudian PL dari segi istilahnya pelangganan istilahnya makmul, namanya dari segi makmulnya itu ada dua. Makmul itu maksudnya PL itu beramal. Gawian PL itu artinya kata apa? Kata kerja atau kata perbuatan. PL. Lalu karena PL itu ada gawiannya. Perhatikan kata kerja. Lalu PL itu dari segi makmulnya. Makmul itu berarti gawiannya yang digawi PL. Yang pertama ada namanya PL lazim. Ada PL muta'addi. Kalau dibahas itu muta'addi. Nah, lazim. Setiap PL itu kan kita istilahkan katakan kata kerja atau kata perbuatan. Pahamlah, ada perbuatannya. Setiap kata perbuatan atau kata kerja paling sedikit itu harus ada pelaku daripada perbuatan itu. Contoh misalnya ja'a. Apa itu ja'a? Datang itu kata kerja lah. Ada kerjanya, lalu ada perbuatan. Setiap kata perbuatan paling sedikit itu harus ada pelaku daripada perbuatan. Pahamlah? Misalnya jako. Ja'a Zaidun. Telah datang oleh Zaid. Kan pahamlah? Telah jako Zaid datang. Atau istilahnya telah datang oleh Zaid atau jako Zaid datang. Kan pahamlah? Paham itu kan orang nang mendengar langsung badi jako Zaid datang jako. Berarti kan Pak? Berarti kan paham lagi lah. Ja'a Zaidun telah datang, kita katakan telah datang oleh pahamlah. Berarti kan kata kerja hanya memerlukan pelaku. Ini kan pelaku perbuatan atau istilahnya kaina fa'il namanya. Paham? Ada kata kerja yang cuma hanya memerlukan pelaku, paham langsung. Berarti itu disebut dengan lazim. Pahamlah? Cukup hanya ada fa'il, cukup ada
Pelaku itu disebut fi'il lazim. Contohnya ja'a Zaidun. Itu yang kedua nih tadi. Perhatikan halaman 9 tadi nih nah. Wa imma ghairu muta'addin alladzi lam yatajawazil fa'ila, yang tidak melampau akan fa'il. Artinya cuman ada pelakunya atau fa'ilnya sudah bisa dipahami. Sudah sempurna, pahamlah, tanpa memerlukan kaidah maf'ul. Maf'ul kan penjelasannya lah. Nah, yusamma laziman, nah disebut lazim, atau tadi ghairu muta'addi. Nah, atau lazim istilahnya orang nyambut ajen. Paham? Kita contoh yang apa namanya? Nyakanlah gawian PL itu biasanya tadi ada pelaku atau fa'il istilahnya. Ada yang namanya maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul itu berarti sasaran daripada perbuatan. Fa'il pelaku perbuatan, maf'ul sasaran daripada perbuatan. Contohnya kita ganti contoh. Nggak paham takon? Daraba. Telah memukul oleh Zaid. Jika Zaid memukul, lalu timbul pertanyaan, apa yang dipukul? Berarti kan kalau udah ada Zaidun aja belum sempurna lagi, karena ikan masih bertanya-tanya. Jika apa yang dipukul? Bida, perhatikan kalau ja'a Zaidun deh, perhatikan bida ada. Telah datang oleh Zaid. Kalau ikan mempertanyakan lah, apa datang Zaid? Apa datang? Kalau perhatikan daraba Zaidun, telah memukul oleh Zaid. Apa yang dipukul? Zaid. Ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Apa yang datang? Apa yang didatang? Zaid. Oh ya, coklat lah. Ya kalau perhatikan daraba Zaidun, telah memukul oleh Zaid. Kalau ikan mulai pertanyaan, apa yang dipukul? Zaid. Apa yang dipukul itu berarti sasaran daripada perbuatannya memukul. Paham? Lalu daraba Zaidun misalnya al-hirrata, telah memukul oleh Zaid akan kucing, atau Zaid memukul kucing. Paham lah lah? Paham lah kok ya lah? Kalau hanya terhenti di pelakunya aja, telah memukul oleh Zaid, tapi ikan masih bertanya-tanya lagi, oh apa yang dipukul Zaid? Nah berarti itu kan belum sempurna. Berarti fi'il ini selain memerlukan fa'il juga memerlukan maf'ul. Paham? Nah bila ada fi'il atau kata perbuatan memerlukan fa'il sekaligus memerlukan maf'ul, disebut muta'addi. Paham kah? Itu saya umumnya dulu, diincakan belum? Daraba Zaidun. Bila fa'il itu kita artikan oleh lalunya. Oleh fa'il. Oleh. Kalau maf'ul akan. Nah ini pelaku perbuatan. Ini sasaran. Ini PL atau kata kerja. Paham belum? Angkat dulunya saya paham. Lazim tadi kata kerja atau kata perbuatan yang hanya cukup berhenti pada pelaku perbuatan. Bila sudah ada pelaku perbuatan, sudah paham dah, berarti lazim. Tapi kalau misalnya ada fi'il kata kerja, kita andak pelaku perbuatannya, tapi kita tuh belum paham lagi, atau dalam kata artian misalnya kita dipertanyakan, misalnya tadi kan kayak tadi kan daraba telah memukul oleh Zaid, kita ulah pertanyaan, apa yang dipukul? Bilinya kawa diulah kayak itu, berarti fi'il itu berarti muta'addi, berarti memerlukan maf'ul. Bila kada kawa diulah apa yang di, berarti
lazim. Paham kah? Belum paham Ki? Belum paham? Paham belum? Oke, paham lah. Insyaallah bila paham tak konek. Pada paham barang aja. Cerita lain pulang. Pakai bahasa Indonesia aja nah, yang paham. Pokoknya bila maf'ul itu artinya akan lah. Sasaran perbuatan tadi bilanya pelakunya oleh, ya kalau perhatikan contohnya. Mana kata kerjanya? Sedang itu PL apa? Mendadak ya, kalau berarti sini itulah PL. Kata kerja. Pelakunya mana? Amak. Berarti ini apa namanya? Atau subjek, bahasa Indonesianya subjek. Atau fa'il. Di sini PL. Sedang melihat oleh amak. Sedang melihat oleh amak. Kira-kira paham ada? Amak melihat, pahamlah. Lalu kan bisa dulu pertanyaan, apa yang paham? Apa yang dilihat oleh amak. Nah, berarti kan apa yang itu berarti sasaran daripada perbuatan, sasaran daripada yang dilihat, pahamlah. Berarti kan kata ini masih memerlukan map. Misalnya, sedang melihat oleh amak akan gunung-gunung. Misalnya ya, kalau mata amak ini kita tahu no, ya Allah. Paham? Misalnya gunung-gunung. Amak melihat pegunungan-pegunungan, pahamlah. Berarti melihat ini muta'addi lazim. Muta'addi karena tidak hanya cukup pada fa'il tapi kepada maf'ul. Pahamkah? Ini namanya objek atau maf'ul. Nah, paham? Itu namanya muta'addi. Tatawa amak. Bisa soal gunung nek. Soal amak. Itu gunung tuh, di situ gunung sana tuh. Ada kajim pagi-pagi lo kok. Nah, amak paham kan? Ini penting di dalam kitab, soalnya banyak orang salah baca kitab itu kadang-kadang di sini. Kadang-kadang PL itu memerlukan maf'ul masih. Lalu ini sampai di sini aja, sampai di fa'il aja. Lalu bahasa pulang, boleh kalimat lalu salah baca, salah faham. Ini penting benar nih muta'addi lawan lazim ini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Contoh pulang. Telah menangis oleh Ijal. Ijal menangis, paham ada? Pahamlah. Berarti kata menangis ini kan kata kerja menangis loh lah. Muta'addi lazim. Lazim karena hanya dicukupkan adanya pelaku. Lazim namanya. Cocoklah digantilah misalnya apa yang ditangis oleh Ijal. Apa yang ditangis cocoklah. Kada jakannya apa yang ditangisi cocok aja lah. Tapi kan sampai menangis saja. Berarti kan dicocok. Berarti ini PI-nya lazim. Paham? Kalau ini besoknya berarti baka Ijal. Baka Ijal. Ini PL, ini Pak. Kalau ini ra'a amak al-jibala. Melihat oleh amak akan gunung-gunung. Pahamkah? Itu bilanya membaca kitab itu diterjemahkan dulu, lihat ini muta'addi lazim. Bilanya muta'addi harus ada maf'ulnya atau sasaran perbuatan. Jangan kada bila kada salah paham kan. Paham ada? Contohnya tuh di sana. Darabtu Zaidan.
Nang yang ini nih mutaaddi. Daraba samai, darabtu telah memukul tu oleh aku. Zaidan akan Zaid. Berarti ada maf'ulnya. Ada tanyakan dulu. Itu simpelnya kayak itu. Ada tanyakan mutaaddi lazim. Ini karena lawan nahu anu benar ini kena. Soalnya salah satu kunci baca kitab ini. Ada tanyakan dulu. Ya kan kalimat itu ada isim ada PL. Nah di bagian PL ini kuncinya baca kitab. Ada tanyakan? Bila kalian lanjut, perhatikan sambungan tadi. Wata dia tuhu dan memutaaddikannya nya fi'il lazim fis sulasiyil mujarradi pada sulasi mujarrad bitat ifil aini, yaitu dengan menggandakan ain fi'il, yaitu dengan menggandakan ain fi'il. Siapa? Penyunan enggak? Wabil hamzati dan dengan menambah hamzah. Nambah hamzah itu di mukanya. Kakaulika seperti perkataan engkau. Ini cara pulang. Cara fi'il lazim tadi kan hanya cukup pada pelaku perbuatan. Lalu maulah fi'il lazim menjadi mutaaddi. Paham? Fi'il lazim tadi kan hanya ada pelakunya. Jauhlah. Kemudian dijadikan fi'il lazim tadi menjadi mutaaddi. Berarti fi'il lazim tadi menjadi mutaaddi berarti memerlukan maf'ul. Tuh contohnya, caranya bitad ipil aini dengan bahasa kita tetap mentasdidkan ain fi'il. Ain fi'il yang mana? Di tengah. Contoh misalnya apa contohnya? Apa? Apa? Sarraha asalnya apa? Situ apa? Itu asalnya itu. Situ ada itu. Farrahtu atau farrahtu atau farraha Muhammadun misalnya. Zaidan. Membahagiakan oleh Muhammad akan Zaid. Membahagiakan oleh Muhammad. Kalau kita misalnya membahagiakan oleh Muhammad, paham ada? Lalu timbul pertanyaan, apa yang dibahagiakan ya kalau ialah? Berarti kan memerlukan maf'ul. Nah, membahagiakan. Oleh kawalah kita olah pertanyaan lah. Apa yang dibahagiakan kawalah? Kawalah kok? Kawalah ada? Yalah. Apa yang berarti kan kata parraha ini berarti mutaaddi membahagiakan oleh Muhammad akan Zaid. Paham lah? Kan membahagiakan, diganti di. Apa yang dibahagiakan oleh Muhammad? Zaid. Paham lah? Berarti kan ini mutaad. Asalnya asal kata parrahan kada kayak itu kada asalnya. Asalnya kan fariha. Asalnya bahagia. Contoh, bahagia adalah fariha Zaidun.
telah bahagia oleh Zaid. Pahamlah betul lah. Zaid pahamlah. Berarti ini muta'addi lazim. Lazim, pahamkah? Lazim. Lalu untuk memuta'addikan ini supaya ada maf'ulnya nih, supaya ada sasaran perbuatannya, maka dengan cara mentasdidkan ain fi'il. Kalau pariha Zaidun Zaidun bahagia, telah bahagia oleh Zaid. Pahamlah kulah? Berarti lazim. Lalu hendak memuta'addikan fi'il lazim ini dengan cara mentasdidkan ain. Lalu artinya jangan lagi bahagia, lalu membahagiakan oleh Muhammad akan Zaid. Pahamlah? Paham? Caranya yang pertama dengan cara mentasdidkan ain fi'il. Atau contoh lain misalnya apa yuk? Misalnya karubal ka'su. Telah dekat oleh gelas, atau gelas itu dekat. Pahamlah? Gelas itu dekat, pahamlah? Pahamlah kulah? Gelas itu dekat. Paham ada? Paham. Berarti karubal ini kali lazim. Lazim lah. Kemudian kita hendak memuta'addikan supaya ada maf'ulnya. Lalu kita tambahi tasdid. Lalu timbangan apa yuk? Timbangan apa? Bis 2. Dengan cara mentasdid di ain fi'il berarti apa? Ada ditasdidkan. Berarti apa? Qarraba. Perhatikan. Berarti kan asalnya qarraba dekat. Qarraba berarti apa artinya? Mendekatkan. Tambahi sesuatu nang supaya kata itu memerlukan maf'ul. Jangan dekat lagi. Qarraba mendekatkan, misalnya lah mendekatkan Zaidun akan gelas. Mendekatkan oleh Zaid akan gelas. Coba kita misalnya qarraba aja. Telah mendekatkan oleh Zaid. Mendekatkan oleh Zaid. Kawalah di sini di pertanyaan lah, apa yang didekatkan oleh Zaid? Kawalah. Kawa berarti kata ini memerlukan maf'ul, berarti muta'addinya dengan mentasdidkan ain fi'il. Paham? Karena pahamnya di nahwu. Kada langsung paham lah mau. Kada mau langsung paham kok. Iyalah. Tuh lo contoh. Tapi intinya muta'addi itu ada maf'ul. Kalau inya lazim hanya ada fa'il atau pelaku. Karena di nahwan begini. Banyak contoh. Ada tanyakan dulu. Nggak tanyakan. Biasanya bila fi'il lazim kemudian diubah fi'il muta'addi, kalau bahasa Indonesia itu bisa ditambahi ma. Pahamlah? Ditambahi ma. Tambahi ma. Kayak ini nah. Sekian. Tadi kan kata ini nah. Ulang lagi. Saya kata paham. Tadi kan pariha. Patinya tadi? Patinya bahagia, yalah. Bila memuta'addikan,
Pertama tadi dengan cara mentasdid ain fi'il parraha. Biasanya di awalnya ditambahi ma'in namanya. Kata nah. Ada belajar di Indonesia lah, pernah belajar lah. In apa namanya? In nasal. Men nasal. Nasal itu maksudnya itu bisa berubah innya, bisa 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 paham lah. Ini nih. Belanya juang menasal, in nasal. Bahasa Indonesia itu ada in nasal namanya. Maksudnya bisa tuh bisa jadi bisa jadi bisa jadi contoh misalnya pukul tambahi ma'in bayo memu kan jadi mukul. Ini kan jadi huruf im. Yalah. Ini ada di bahasa Indonesia satu KPTS ini bila dimasuki itu hurufnya luluh, hurufnya tuh berubah. Contoh misalnya kan kayak pukul jadi mukul, atau misalnya yaitu huruf P asalnya tangis. Asal kata tangis dimasuki mein berarti apa? Nah, berarti kan T-nya baru ini namanya KPT. Ini nah KPT. Di sini saya belajar lah, bahagi. Suhaib belajar lo. Pengen ingat. Ya ini imbuhan juga nih. Sama dimasuki imbuhan ada kan di belakang ada imbuhan, belakang ya lah. Ini dimasuki imbuhan ya, belajar lebih lah. Kan dong belajar ya, ingat ya kalau ya lah. Menasal namanya ini. Ini bisa pulang belajar. Paham lah, bila ada huruf K di mukanya PTS, bila ada di awalnya huruf ini dimasuki mein toh, maka huruf ini menjadi luluh, hurufnya berubah. Kayak tangis jadi kadeda mentangis kah? Adalah ada lo. Kemudian misalnya sini lo supaya paham, sebaiknya paham muta'addian kena kadang ada paham. Misalnya sintar jadi apa? Menyintar berarti jadi ya kalau ya lah ini nah paham, itu namanya menasal. Kata itu kata-kata nih yang diawali KPTS ya lah, bila dimasuki menasal maka huruf awal PTS ini akan berubah. Sintar menyintar adalah mensintar adalah ikam mensintar apa? Itu adalah yalah. Kemudian huruf apalagi T taji T tombak mana? Adalah tombak berarti apa? Menumbak ya kalau ya lah. Apalagi yang belum apa? Kak keliling. Mengelilingi. Ya kalau ya lah adalah kita mengkelilingi adalah ada. Paham lah. Itu namanya menasal. Paham? Bisa jadi bila hurufnya di awalnya ini berarti karena hurufnya menjadi lolo atau berubah. Tapi kalau huruf yang lain misalnya kayak bahagia ditambahi menasal ya kalau jadinya kalau lah mana tadi ini paham huruf awalnya tetap paham kah? Nah bila memuta'addikan itu biasanya asalnya lazim ya, kalau kayak bahagia dimuta'addikan itu biasanya ada ditambahi imbuhan in, paham kah? In kayak bahagia kan, bahagia tuh muta'addi lazim. Bahagia zaid muta'addi lazim. Lalu hendak memuta'addikan supaya ada maf'ulnya biasanya ditambahi in. In itu dalam artian innya itu bisa berubah.
Jangan mein bahagia. Paham? Paham kah? Lalu membahagiakan. Paham kah? Paham kah? Biasanya diawali imbuhan mein. Belajar bahasa Indonesia lah. Belajar gak ya kalau diingat? Diingat tawas lah. Sabatan paling juga diingat tawas. Ada pertanyaan? Itu pelajaran SD atau ME, MTS, SMP. Udah mau kan dedek? Udah mau kan dedek? Karena di MTS tuh belajar MTS SMP itu karena kelas 2 kelas 3 tuh sudah belajar majas, personifikasi, belajar lah. Mah ada belajar gitu, bikin inget tagus ya Allah. Kadang mungkin udah belajar majas hiperbola, ya kalau hiperbola itu kan melebih-lebihkan sesuatu, ya lah. Mai, iya benar ngasih. Lulus aja kalau, wah nyobain lulus. Kalau mak ayo ya, oke. Ada tanyakan dulu. Kalau dia tersimpan dalam memori sekolah banyak nih ya Allah. Ada tanyakan? Biasanya tadi kalau PL itu lazim ya Allah. Bila dimuta'addikan biasanya kalau bahasa Indonesia ditambahi imbuhan mein, paham kah? Mein. Contoh misalnya apalagi itunya yang muta'addi, tertawa oleh amak tertawa, pahamlah. Tapi kalau hendak memuta'addikan nggak ya artinya menertawakan, paham kah? Tertawa nih adalah mentertawakan, adalah menertawakan, kada ada mentertawakan, ada. Tempeleng. Apa? Menempeleng, kadang-kadang mentempeleng ya ada ya kalau si anu mentempeleng ya kalau tampiling namanya betul ya kalau salah sambet ya lah. Ada pintar pian itu. Paham? Bila kita kan bila memuta'addikan biasanya paling kada ditambahi imbuhan mein, paham kah? Kemudian sambungan tadi. Tadi kan bitat ipil aini dengan cara apa tadi? Menggandakan ain PL, kemudian wabil hamzati pulang. Caranya memuta'addikan PL lazim dengan menambah hamzah di awal. Ya timbangan juz 2. Apa-apa toh? Juz 3. Juz 3, juz 3. Juz 3. Nah, ingat lagi apa? Ingat tabuhnya nih ya kalau pelajaran sendiri ingat. Aduh. Bisa aja banyak kalian bagian tambahan. Bila ada tatamu kalian lawan pengurangan, lawan pembagian, mana tadi dulu? Misalnya sini nak. 1 tambah 5 bagi 3 kali 4. Ini bilanya ikam salah rumus, salah hasil. 1 tambah 5 jika 5 bagi 3 hanya dikali. Bedakan lawan 4 misalnya, 4 misalnya. Ayo Bang, 4 kali 4 mana lo? Mereka mana? Nah. Hah? 3 bagi 5 bagi 3 berapa? Nah, 1,6 menggunyai jauh. Kalau nyaman tuh ini kali 6. 4 kali 5. Nyaman lo 4 kali 5 nyaman lo kok ya lah. Kan dia mau saat anu nah. Berapa deh? 5 bagi 3 kali kamu dulu bagi apa dulu? Nah, apa dia bingung sudah? Sama, tingkatnya sama, tapi yang pertambahan itu di bawah pindah yang Minta dulu deh, tahu itu deh. Nih, mana nih? Apa tadi? Hasilnya berapa hasilnya? Berapa? Nah. Kan istiqamah lalu ada kawan. Yang namanya hitung-hitungan nih itu ilmu pasti. Ya kalau kada kawa, kada kawa ya kalau kada kawa salah ya lah. Maksudnya kan gua 3.000, asal 2.000, asal 3.000 kada kawa ya kalau. Duit orang berapa jual 100 juta.
100 juta. Nah. Terus juta. Asalnya 100 juta nih. Nolnya asalnya 8, asalnya 7. Berapa nolnya nih? 7. Atau misalnya asalnya 6. Nolnya asalnya 8 ke 7 nih. 8 yalah. 100 juta. Hah? Ya tahu Mas sudah. Aku mati sikam lagi, perhatikan. Ini perhatikan. 100 juta tuh nolnya berapa? 8 lah kok. Asa 7 aja. Lalu jadi 10 juta, kasihan uang, yalah. 100 juta jadi 10 juta. Kada mau nah, angka ini lepas. Pasti ada kawa. Ada kawa, ada kawa. Kalau mak, ya mak yalah. Bingung deh ya kalau. Aduh, hai. Paham lah, guys. Ayo tuh, guys. Aduh. Terus, ini loh. Karena bilang pangkalian terakhir pulang. Kemudian dengan cara menambah hamzah. Contoh, pas lo 100 juta nih. Duitnya ada juga. Timbangannya apa? Yang lijak apa? Akrama tuh artinya apa? Memuliakan. Paham lah ikam? Telah memuliakan oleh Muhammad. Paham lah? Paham ada? Kurang paham lah kulah. Lalu pertanyaannya karena memuliakan. Lalu pertanyaannya apa yang yalah, apa yang dimuliakan? Nah, berarti kan kata akrama ini mutaaddi. Misalnya memuliakan oleh Muhammad akan kucing. Misalnya. Perhatikan. Asal daripada akrama ini asalnya apa? Karuma, mulia. Telah mulia oleh kucing. Kucing itu mulia, pahamlah kulah. Tapi kita hendak menjadikan maf'ulnya pulang. Paham? Lalu kita tambahi dengan cara menambahi di mukanya hamzah. Lalu timbangannya timbangan nang akrama itu, timbangan af'ala. Paham lah. Lah jadinya mulia jadi memuliakan. Contoh lain misalnya apa artinya? Atau hazina. Apa hazina? Sedih. Menyedihkan berarti apa? Timbangan apalah ahzana. Menyedihkan itu maksudnya membuat sedih. Paham lah. Paham? Bisa hazana, bisa zana. Paham lah? Memutadikan tadi dengan cara menggandakan ain fi'il atau mentasdidkan atau menambah hamzah di awal kata. Paham? Ada pertanyaan lagi? Di dalam terus ngomongin tadi parrahtu zaidan wa ajlastuhu. Tuna mendudukkan oleh aku akannya asalnya jalasa duduk, jalasa maksudnya jalasa zaidun. Pahamlah? Telah duduk oleh Zaid atau Zaid itu duduk, pahamlah kulah. Kemudian kita hendak menjadikan mutaaddi kita dengan cara tadi menambah hamzah di mukanya aja. Ajlasa al-ustadzu misalnya. Mendudukkan oleh guru akan Zaid. Nah, paham? Dengan cara menambah hamzah. Asalnya duduk jadi mendudukkan. Paham lah? Menduduk cocok lah. Tambahkannya mendudukkan. Lalu pertanyaannya apa yang didudukkan? Nah, berarti mutaaddi. Paham kah? Kemudian dengan cara pulang. Tadi kan menggandakan ain fi'il tambah hamzah wa biharfil jarri dan dengan huruf jar fil kulli pada tiap-tiapnya. Nahu dhahabtu bi Zaidin. Kalau zahabatnya pergilah. Kalau bermutaaddi dengan huruf jar lalu
pergi itu atau berangkat kok. Lalu memberangkatkan oleh aku bi Zaidin dengan Zaid. Memberangkatkan artinya dhahaba itu aslinya pergi tapi mutaaddi Bang tadi. Ini pembahasannya kayak gini. Soalnya ada apa tapi jarang juga. Misalnya adalah jahaba Zaidun Ahmad. Asal jahaba artinya salah. Ahmad. Bil ustadi. Itu nah. Bila kurang paham, kayaknya paham ya. Perhatikan. Asal artinya dhahaba artinya pergi atau berangkat. Perhatikan. Dhahaba Zaidun berangkat oleh Zaid, pahamlah. Zaid berangkat, pahamlah kulah. Tapi bisa kata itu bermutaaddi. Kata dhahaba itu bisa dimutaaddikan dengan menambah huruf jar. Contoh perhatikan, dhahaba Zaidun. Tadi kan Zaid pergi, ya Allah. Zaid berangkat, lalu karena dengan menambah huruf jar. Bil tadi memberangkatkan oleh Zaid dengan ustad. Ini kata dibahas soalnya ini kata-kata yang bisa dimutaaddikan dengan huruf jar ini simai. Simai itu maksudnya kata-kata memang dari Arab sana deh. Tapi kata banyak. Kalau inya nang bertambah hamzah kemudian tasdid ain pl itu kan kata tuh kawa diulah kawalah. Tapi kan sebagai tampang, tapi banyak kawa diulah. Kalau ini hanya tergantung pada orang Arab di sana yang menggunakan mutaaddi dengan huruf kayak dhahaba bi apa itu ada. Kita kadang lah misalnya kita hendak misalnya lah nama tidur. Menidurkan misalnya menidurkan oleh ustadz misalnya akan amak yalah. Lalu diuntali pakai kacung tikus ya Allah. Kada boleh misalnya nama ustadz misalnya biamak kada boleh karena orang Arab kada pernah menggunakan nama ini dengan mutaaddi dengan huruf jar kawa pahamlah itu hanya simai aja makanya kata-katanya terbatas jadinya usah dibahas gini oleh lah tapi artinya dhahabtu bi Zaidin memberangkatkan oleh aku dengan Zaid wan talaqtu bihi dan sama memberangkatkan oleh aku bihi dengannya Zaid. B itu huruf jar lah Zaidin majrur. Tapi maknanya sama dengan makna maf'ul. Maknanya aja makna maf'ul. Artinya menjadi sasaran perbuatan lah. Memberangkatkan oleh Zaid. Pertanyaannya siapa yang diberangkatkan? Memberangkatkan oleh Zaid. Siapa yang diberangkatkan? Ustadz ya Allah. Tapi bukan jadi maf'ul. Karena maf'ul lah karena ada huruf jar tapi maknanya sama dengan makna maf'ul yaitu sebagai sasaran perbuatan. Belum paham ya kalau nang tadi dulu aja kan paham ya kalau yang ini ya lah belum aja lah soalnya jarang Bang cukup entah tadi af'ala timbangan af'ala timbangan fa'ala tadi bila memutaaddikan batas di ain pl kemudian bertambah hamzah di awal kata itu aja dulu soalnya ini jarang juga. Ada pertanyaan dulu nih. Ini aja menek ya kalau. Ada pertanyaan? Lalak, ada pertanyaan lalak. Bila kalau paham karena biasanya aku lalu sana bawa kitabnya, tak akan. Tapi ini ada kalau langsung paham, soalnya sekali beli juga Bang. Kada. Bilanya lazim itu pasti hanya memerlukan fa'il. Bila lazim itu tapi bilanya sudah jika adakah kata lazim memerlukan maf'ul kada. Tapi kalau lazim bisa dibuat
kata menjadi memerlukan maf'ul. Ya tadi lazim diulah muta'addi. Pahamlah? Kalau lazim aja itu pasti hanya cukup dengan fa'il, pelaku aja. Kalau pertanyaannya bisa kada lazim memerlukan maf'ul, bisa dengan cara mengubah menjadi muta'addi. Ya rumusnya tadi tambah hamzah di awal atau dimudhaafkan huruf ain fi'ilnya. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Oh, lakian kah? Apanya belum hadir. Kayak sini mau kopiah bun kau nih. Ada pertanyaan? Wake tadi berarti wake itu berarti ada maf'ulnya, ada sasaran perbuatannya. Kalau ghairu wake tadi berarti kada ada sasaran perbuatan, berarti kada ada maf'ul. Makanya lazim itu ghairu wake namanya. Ghairu artinya tidak ada maf'ul. Kalau wake itu berarti ada maf'ul. Kalau mutajawiz tadi melampau, berarti artinya melampau fa'il kepada maf'ul. Berartinya tidak cukup hanya ada fa'il, tapi harus ada maf'ul. Mutajawiz namanya melampaui fa'il kepada maf'ulnya, mutajawiz. Ada pertanyaan lagi? Kalian paham kita di nahwu karena saja praktik. Ini belum paham soalnya hanya pernah mendengar. Kita tanyakan dulu. Berarti itu PL nang kada kau dimutadikan. Nya PL itu ada lazim lah. Lazim tuh kawa dimutadikan tapi kada sebagai taan kau dimutadikan. Ada nang kawa dimutadikan, ada nang kada kawa dimutadikan. Kayak JR walah. JR ada wa. Tapi kalau nang mutaaddi dengan huruf jar tadi itu tertentu pada simai aja, dadangaran di sana aja terbatas benar. Kalau inya kalau inya lazim mutaaddi dengan hamzah lawan tatib tadi, itu kan kita bisa maulah seorang bisa. Tapi ada nang kada ulah. Lebih banyak berarti daripada nang simai tadi. Terbatas benar itu. Ada pertanyaan lagi? Ja'a datang, mendatangkan misalnya leh. Katanya kada boleh pakai ja'a, ganti nang lain hadara. Hadaratnya hadir sama datang lah. Lalu ahdara. Nah, pahamlah. Ada kata lain nang kawa diulah menjadi seandainya kan hadara itu kan lah lazim lo. Tapi kan kawa diulah menjadi mutaaddi ahdara. Ya Allah, pakai kata gitu. Pada jangan ja'a diulah. Paham? Banyak aja sinonimnya. Kau sinonim lah. Lagian enggak tahu. Ada banyak lagi. Ada kebanyakan. Nanya, jadi nanya. Punya tubat. Ada guys. Ada kebanyakan.